Nah, dari tahun 1955 sampai 2024 nih, pemilu di Indonesia kira-kira kapan momen yang paling penting dalam pemilu, lalu kemudian yang paling terasa dampaknya yang mana gitu. Saya mau berikan ke Pak Mahyudin, Kak Mahyudin dulu, boleh? Ya. Bagian yang penting di dalam pemilu itu adalah pada saat kita memberikan hak suara. Karena itu sebetulnya yang akan menentukan nanti nasib bangsa kita ke depan di 5 tahun setelah pemilihan kita lakukan. Maka teman-teman tuh harus berpartisipasi aktif di dalam memberikan hak pilih. Nah, karena kalau kita lihat nih, misalnya di pemilu tahun 1999 itu sangat menentukan sekali bagaimana hak pilih itu merubah tatanan dan sistem lah ketatanegaraan kita ya pada saat itu. Di mana kalau dulu kan kita memilihnya hanya sebatas legislatif, tidak memilih presiden secara langsung, tapi diwakilkan. Nah, sistem perwakilan pada saat itu oleh MPR. Nah, dengan pemilu tahun 99 itu merubah. Nah, siapa yang merubah itu? Ya kita, rakyat yang memilih itu, karena kita menempatkan wakil-wakil kita yang ada di legislatif itu untuk menyuarakan suara kita. Karena kalau kita pilih seseorang itu kan tentu sesuai dengan visi misi yang sama dengan kita atau bisa membawa kepentingan kita. Nah, oleh karena itu bahwa hak pilih itu sangat penting pada saat nanti tanggal 14 dan 27 nanti. Sangat penting. Jadi jangan lupa, walaupun ada aspek-aspek penting lainnya, misalnya pada saat tahapan sekarang kan sedang pencalonan DPD dan DPR legislatif lah gitu. Terus kemudian nanti ada tahapan kampanye itu yang penting juga, tetapi lebih penting pada saat memilih itu. Karena kalau kata Presiden Amerika pada saat itu tuh yang paling berpengaruh di dalam hal perubahan itu bukanlah peluru-peluru yang ditembaki itu katanya, tetapi hak suara kita dalam pemilu itu. Jadi itu contohnya di pemilu tahun 99 itu. Jadi kalau dulu kita mana bisa kita memilih secara langsung seperti saat ini. Karena perubahan 4 kali kan amandemen Undang-Undang Dasar kita itu selama tahun 99 sampai dengan 2022, disitulah perubahan itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Suka buka enggak? Undang-undang dasarnya harus dibuka tuh. Itu yang menentukan bahwa bagaimana hak kita sebagai rakyat, sebagai pemilih itu ditentukan di situ. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pemberian hak itu adalah pemberian hak mutlak, nggak boleh diwakilkan tuh. Kalau kita nanti udah wakilkan aja, saya hari ini lagi kurang sehat atau saya nggak mau memilih, itu tidak boleh. Karena nanti terkena dengan ancaman pidananya kalau mau diwakilkan atau digantikan sama orang itu. Nah, maka begitu pentingnya hak suara kita itu, maka teman-teman harus berpartisipasi, apalagi sudah memenuhi syarat untuk memilih nanti. 17 begitu, ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Mahyudin. Berarti buat Kak Mahyudin ini pemilu tahun 99 ya, lumayan titik poin ya. Nah, ada yang tahu nggak sebelum tahun 99 selama Orde Baru partai politiknya berapa yang dipilih? Iya, betul. Pada tahu loh Kak. Iya, luar biasa. Oke, sekarang kita ke Kak Nel nih. Kalau menurut Kak Nel bagaimana? Oke, paling aku flashback lagi ya Kak, dari 1955 nih, pastinya belum ada lahir juga ya. 1955 itu kan pemilu pertama kita, dan itu tuh berasa banget sih bahwa Indonesia ini masih belum Indonesia seperti yang Bung Karno mau gitu ya, belum ada Indonesian Dream. Karena kenapa? Karena anggota DPR itu dibagi berdasarkan ras gitu, ada yang Tionghoa, ada yang Eropa, Arab, dan juga ya pribumi gitu ya. Jadi memang belum kayak sekarang gitu. Banyak sekarang kalau caleg tuh banyak yang Tionghoa juga loh kalau sekarang. Jadi memang kalau aku lihat dari 1955 sampai sekarang itu pemilu kita lebih inklusif dari segi caleg-calegnya gitu. Bahkan mungkin dari segi gubernur sekarang pun udah ada yang Tionghoa dulu kan. Kalau 1955 kayaknya agak susah gitu ya. Tapi itu wajar karena kita kan baru merdeka dan sekarang kita juga udah pelan-pelan udah lebih demokratis dan inklusif lagi. Dan juga tadi yang di-mention sama Kak Mahyudin ya, bahwa di tahun 99 itu lumayan turning point-nya banget nih gitu ya, benar-benar demokratis gitu ya, apalagi ada lengsernya Orba, karena waktu zamannya Orba itu yang terpilih selalu partai yang sama gitu ya, tau lah ya, partai yang pohon beringin gitu ya. Nah
Eh, dan juga nih kalau teman-teman nih ya, teman-teman di sini misalnya nyalek gitu ya, nyalek terus teman-teman ngeritik nih, ngeritik pemerintah gitu ya, oh pemerintah pusat nih nggak bener nih korupsi, ditangkap gitu. Jadi karena emang ada Litsus namanya ya, yang emang dia tuh selalu memantau anggota DPR yang ini yang kritis-kritis langsung nih di gitu ya, di gitu. Jadi memang sekarang tuh ya lebih bebas kalian ya, dan sekarang pun orang biasa kayak si Aubi Max aja tuh bisa merubah Lampung gitu ya. Kemarin Pak Jokowi ke Lampung ya kan. Terus yang Pak Jokowi itu ngeprank harusnya lewat jalan yang benar, dia lewat jalan yang emang dia nggak tahu gitu, dan itu jalannya hancur. Jadi memang sekarang tuh dari kita sebagai rakyat biasa aja kita udah bisa menyuarakan pendapat kita gitu ya. Tapi sayang banget nih ketika kalian ini ada yang tidak memilih ya. Kalau bisa tahu namanya kita bikin litsus kali ya, biar kita lihat siapa nih yang tidak memilih. Karena ngeri banget guys gitu. Kalau dari ini tuh hal kecil, itu hal dasar banget untuk partisipasi politik kalian. Apakah kalian aware atau peduli apa enggak sama negara ini? Ntar kita lebih bahas lebih lanjut. Tapi intinya dari 1955 Orde Baru ya udah lama juga sih. Terus sampai sekarang itu menurutku kita lebih demokratis dan juga lebih inklusif sih. Gitu. Thank you Kak. Terima kasih Kak Nia jawabannya. Kita jadi lebih terbuka ya. Tepuk tangan dulu dong buat kedua jawabannya. Kita jadi lebih terbuka gimana sih situasinya sebelum sekarang gitu ya. Nggak terlalu bebas kritik apa segala macam, dan semua ada di tangan kita sekarang ya Kak ya. Oke, sekarang